Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Landasan Filosofis dan Konstitusional Hak Asasi Manusia, mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Fathia Az-Zahra Marlang, Latifah Hairuddin, dan saya sendiri Nur Hikmah. Slide pertama akan dibacakan oleh saudari saya Latifah Hairuddin. Kepada saudari, silakan. Ya baik, saya akan membacakan materi mengenai apa itu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan filosofis hak asasi manusia adalah landasan yang mengemukakan permasalahan tentang keberadaan, muatan isi, sifat, universalitas, justifikasi atau pembenaran, dan status hukum hak asasi manusia. Baik, terima kasih kepada saudari Latifah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yang dimana materinya adalah penjelasan landasan filosofis hak asasi manusia. Setiap orang atau masyarakat tentu memiliki masalah. Ada masalah yang bersifat sederhana dan praktis sehari-hari. Ada pula masalah yang bersifat fundamental, filsafat. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian masalah secara mitologis itu dipandang tidak memuaskan manusia. Kemudian, manusia mencari penyelesaian dengan kemampuan sendiri, yaitu berpikir. Kemampuan berpikir menjadi ciri khas manusia. Tidak semua kemampuan berpikir bersifat kefilsafatan. Suatu pemikiran dikatakan bersifat kefilsafatan manakala memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, berpikir kefilsafatan bersifat objektif, artinya memiliki objek tertentu, baik objek materi maupun objek formal. Kedua, berpikir kefilsafatan bersifat radikal. Radix artinya akar. Berpikir radikal berarti berpikir sampai ke akar-akarnya, sampai ditemukan hakikatnya. Ketiga, berpikir kefilsafatan mempunyai ciri berpikir bebas. Artinya, berpikir kefilsafatan itu bebas dari prasangka. Keempat, berpikir kefilsafatan bersifat komprehensif. Dalam memikirkan objeknya, filsafat selalu melihat dari semua segi dan tidak bersifat parsial. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philo artinya cinta, to love sahabat, dan sophia artinya kebijaksanaan, wisdom atau pengetahuan dan kebenaran. Filsafat adalah usaha manusia secara sungguh-sungguh untuk mencintai kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengetahuan dan kebenaran. Bagi bangsa Indonesia, pilihan terbaik pada sistem filsafat hidup sebagaimana terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Tabe, bisa ke slide sebelumnya. Tapi saya lanjut di yang memberikan asas moral dan budaya politik sebagai asas normatif pengembangan dan pengalaman iptek Nursyam 1999 termasuk hak asasi manusia. Asas normatif filosofis ini menjiwai dan melandasi Undang-Undang Dasar Negara sekaligus sebagai norma dasar dan tertinggi di dalam negara. Pancasila sebagai norma dasar negara atau pokok kaidah negara yang fundamental oleh MPR tidak diamandemen atau diubah. Hak asasi manusia dikembangkan berdasarkan sistem filsafat hidup dan norma dasar Pancasila. Pemahaman atas hak asasi manusia harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan norma dasar tersebut. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh saudari saya Fathia Az-Zahra. Kepada saudari dipersilakan.
Baik, saya akan membacakan apa itu konstitusional hak asasi manusia. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitution bahasa Inggris, constitutive bahasa Belanda, constituer bahasa Prancis yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan dalam bahasa Indonesia. Konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan undang-undang dasar. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Salah satu titik sentral dalam konstitusionalisme adalah persoalan hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, konstitusi memiliki peran penting yang bukan hanya sekedar melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak tersebut. Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan hak asasi manusia yang mencakup persoalan isi dan pengertian hak asasi manusia, tempat hak asasi manusia dalam konstitusi, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta akibat pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi. Artikel ini menegaskan bahwa penempatan hak asasi manusia dalam konstitusi tidak semata-mata menjadikannya sebagai hak fundamental yang bersifat mendasar, melainkan pula sebagai hak-hak konstitusional yang tertinggi. Hak konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negaranya. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Hak konstitusional berkaitan dengan konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Penetapan hak konstitusional pada suatu negara ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Landasan pemikiran tentang hak konstitusional adalah keberadaan hak asasi manusia sebagai inti paling dasar dari pembentukan konstitusi. Kedaulatan rakyat atau demokrasi modern adalah demokrasi dengan sistem perwakilan. Artinya rakyat memilih seseorang dari dirinya untuk mewakilinya. Oleh karena itu, suatu pemerintahan supaya berjalan demokratis harus memenuhi syarat. Salah satunya ialah perlindungan konstitusional, dalam artian bahwa selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Hubungan konstitusional dan hak asasi manusia. Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan dan berkenan dengan negara. Konstitusi merupakan konsensus bersama atau general agreement seluruh warga negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Modern. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Keterkaitan antara konstitusi dengan hak asasi manusia juga dapat dilihat dari perkembangan sejarah. Perjuangan perlindungan hak asasi manusia selalu terkait dengan perkembangan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan yang merupakan ajaran konstitusionalisme. Baik, sekiranya itu presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.